penagih pinjol ini yang diduga dari pinjol legal. Nagihnya parah, sampai ngancam akan menghabisi anaknya, akan menghabisi istrinya, akan menghancurkan keluarganya, akan menghancurkan reputasinya, menghancurkan segala-galanya, diancam. Dan debitur atau nasabah tidak pernah merasa pinjam ilegal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Jamal Official Vlog, ngobrol bareng Abah Jamal. Alhamdulillah kita diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa berkumpul walaupun lewat channel YouTube ini. Semoga tetap bisa menyehatkan mental kalian. Kali ini akan Abah bahas pinjol legal. Kok nagihnya bisa kayak ilegal? Ada apa? Ini buktinya. Simak videonya. Alhamdulillah bertemu kembali dengan channel YouTube ini. Bantu support Abah dengan cara di subscribe channel YouTube Jamal Official Vlog, di like, di share, komen, pastikan ditekan tombol merah loncengnya sebagai notifikasi atas video terbaru yang Abah upload. Kali ini kalian juga bisa untuk join dan gabung dalam satu wadah komunitas untuk saling menyehatkan mental tentunya, dengan bergabung di grup Facebook Paguyuban Pemulihan Mental dan Pikiran PMP. Silahkan ya untuk join dan gabung, ada linknya di kolom deskripsi video ini dan sematkan di kolom komentar. Kalian juga yang ingin gabung di grup WA, silakan di grup WA PMP ya. Dan ini Abah sediakan buat kalian untuk menyehatkan mental kalian yang terjerat utang pinjol, KPR, leasing, perbankan, KTA, kartu kredit dan sebagainya. Silakan join dan gabung untuk kalian makin kuat. Untuk syarat dan ketentuan agar Anda bisa masuk grup WA ini, memiliki seragam atau uniform berupa kaos PMP, dan silakan dipesan kaos ini ke nomor admin ini. Nomor admin bukan nomor konsultasi atau sharing. Yang sudah gabung boleh nanti ngobrol dengan Abah di grup tersebut dengan para mentor yang sudah Abah sediakan. Dan tentunya Anda juga boleh nanti membeli ini stiker dilarang masuk untuk mencegah DC pinjol, DC koperasi, DC KPR, debt kolektor, kartu kredit masuk ke rumah Anda. Tidak boleh sembarangan lagi, harus minta izin ke kalian setelah dipasang ini ya. Nah, kalau mereka menerus masuk maka diduga melanggar pasal 167 ayat 1 KUHP dan pasal 257 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Mereka berpotensi dipenjara. Dan miliki stiker ini setelah bergabung di grup WA PMP, hubungi nomor admin Abah ya, nanti akan dibantu. Nah, sekarang saatnya simak dan saksikan. Penagih pinjol ini yang diduga dari pinjol legal. Nagihnya parah, sampai ngancam akan menghabisi anaknya, akan menghabisi istrinya, akan menghancurkan keluarganya, akan menghancurkan reputasinya, menghancurkan segala-galanya, diancam. Dan debitur atau nasabah tidak pernah merasa pinjam ilegal, semuanya legal. Diduga ini dilakukan oleh penagih dari pinjol legal. Ngeri ya. Kalian bisa lihat ya, bisa simak. Abah akan tayangkan ya, biar kalian ngerti pengaduannya ke Abah ya. Ini sebagian yang sempat saya screenshot Abah ya. Abah tanya, pinjam di legal atau ilegal? Legal Abah, nggak ada yang ilegal. Jadi dia tidak pernah pinjam ilegal. Nih lihat ya, tuh bahasanya ya. Udah dibantu juga, tolong lu gak tahu diri bangsat katanya. Dikasihani, gue tunggu sekarang gak masuk pembayaran, ancul lu semua sekeluarga. Ingetin ini omongan gue, kalau lo main-main sama gue tunjukin mulai sekarang cara mainnya. Nah ini ada lagi nih, via email, bangsat penghutang, bayar sekarang mau maling katanya. Jangan tahu makan dari uang utang, dan sampai tempatmu kerja, keluarga sama teman-temanmu tak punya hutang, sadar diri kau maling. Nah lagi nih, silakan Anda lihat ya, Abah nggak akan bacakan. Pengirimnya Berandal Asu. Ya Allah. Nih,
Dari pengirimnya 085720055215, utang dibayar bos, teror bakal gue lakuin sampai malam, sampai nyawa lu hilang kalau bisa. Data lu lengkap, nggak usah aneh-aneh ya, katanya. Gue bisa cari lu lewat media sosial, KTP, selfie, dan sebagainya. Ya, gue pastiin kalau 15 menit gak bayar semua utang lu dengan lunas, di identitas lu viral di TikTok. Ingat, gue bisa lebih sadis dari lu, gak usah main-main sama gue. Nah, ini juga nih, 082261955525. Pengirim lagi malam ini, lu gak bayar, ingat 150 kontak udah gue sadap, besok pagi bakalan rame isi sosmed lu. Lu jangan main-main, data lu lengkap gue pegang. Ya, nah ini lihat nih semuanya nih. Nah, jangan salahin, gue kirimin lu orderan fiktif ke kantor dan tempat tinggal lu. Lakukan pembayaran sekarang sebelum gue buat hancur karir lu. Nah, ya, ini Abah tayangkan saja karena udah enak ngeliatnya. Nah ini nih, ya, anjing kau ya, istri kau jaga baik-baik sebelum gue jadiin jaminan utang pinjol. Kau AJG, kau suruh anak kau hati-hati di jalan. Nih, ditutup nama anak-anaknya, 2 anaknya, sebelum gue buat tewas di jalan. Nah, ini juga nih, kau lihat jika tak bayar siang ini tagihan pinjol kau, itu gue obrak-abrik data kau. Memang kau tidak pernah minjam pinjol ilegal, semuanya legal. Dan ini ada buktinya. Sampai seperti ini ya penagihannya, luar biasa. Kemana ini OJK, kemana ini AV, sampai bablas seperti itu. Tapi seperti yang sudah-sudah, andai pun dilaporkan ke pihak AV atau OJK, pasti nanti ujung-ujungnya ini nggak jauh, bahwa nomor tersebut tidaklah terdaftar di penagihan pinjol ini, tidak terdaftar di penagihan pinjol ini, tidak terdaftar di sistem penagihan pinjol ini. Selalu seperti itu. Ya, ini fakta yang terjadi. Kenapa masyarakat sampai stres, shock, dan saya membangun grup untuk menyehatkan mental mereka. Ingat, ancaman seperti ini bisa merusak mental siapapun yang menerimanya. Apalagi menyangkut anak, menyangkut buah hati mereka yang diancam akan ditewaskan katanya di jalan. Ini sungguh miris. Hal ini sebenarnya harusnya menjadi evaluasi. Jangan hanya bicara masalah gagal bayar para pinjol ini, tapi tidak pernah ngerem atau evaluasi. Ini penagihnya sudah benar atau betul atau tidak cara penagihan mereka. Dan ini fakta. Kalau ini dikumpulkan ratusan orang, bisa saya kumpulkan untuk para korban seperti ini. Dan bisa Abah yakin, pastikan semua punya bukti. Tapi ya itu tadi, nasabah yang selama ini punya niat bayar, selama ini punya itikat ingin bayar, dengan mengumpulkan jerih lelahnya, tapi baru jatuh tempo, berapa hari lewat jatuh tempo sudah diseperti ini kan. Cara-cara penagihan yang sungguh sangat tidak elok, dan ini sudah melanggar aturan yang ada, baik di aturan POJK maupun di aturan hukum yang berlaku di negeri ini. Tidak ada satupun yang membolehkan, yang melegalkan cara-cara penagihan dengan model seperti tadi. Semuanya kembali ya, kembali ke OJK, apakah mau menertibkan ataupun mau melakukan investigasi atas kelakuan para penagih seperti ini. Ya, kita lihat yang tidak pernah menyebutkan identitasnya dari pinjol mana, kalian bisa tebak itu dari pinjol mana. Sementara yang selalu menerbitkan identitas, kami dari pinjam pohon uang, kami dari pinjam bank duit, seperti itu biasa menyebutkan dari aplikasi mana itu kalau yang ilegal. Ya, ini yang terjadi fakta. Kalian bisa menilai bagaimana tidak stres masyarakat yang notabene adalah peminjam ataupun nasabah dengan perlakuan para penagihnya seperti ini. Ya, kalian bisa menilai sendiri. Itu saja teman-teman, ya, waspada, jangan pernah takut. Mereka hanya mengancam. Jangan pernah takut, mereka tidak akan pernah melakukan upaya yang sebenarnya mereka ancamkan. Sampai melakukan pembunuhan, nggak mungkin itu terjadi. Ini hanya ancaman, memang ancaman sudah keterlaluan, dan sudah sangat tidak wajar. Cara penagihan bukan seperti ini.
Cara penagihan tentunya ada cara-cara yang lebih elok, lebih santun. Dengan menyebutkan identitas dari mana, dari aplikasi pinjol mana, dengan besaran utang yang belum terbayar berapa, cicilan yang keberapa. Harusnya seperti itu. Itu saja yang ingin Abah bawakan, mudah-mudahan mempunyai menjadikan edukasi yang baik ya buat kalian semua. Dan terima kasih bagi yang sudah menonton dari awal pertengahan sampai akhir. Dan pastikan kasih feedback buat Abah. Saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Tulis di kolom komentar. Alhamdulillah ada di ujung video. Seperti biasa, Abah akan kasih kesimpulan. Kesimpulannya, kalian bisa lihat sendiri. Apa yang mereka sering ancamkan ini yang menjadi alasan. Di antaranya nasabah jadi malas bayar. Dan ini penagihan dengan cara-cara seperti ini sudah tidak bisa lagi ditolerir. Kalian bisa menilai. Nasabah ini tidak pernah pinjam pinjol ilegal. Semuanya legal. Tapi cara penagihannya seperti ini. Halo. Udah nggak bisa ngomong kalau ada seperti ini. Biar masyarakat bisa menilai. Dan biar OJK bisa melihat. Begini loh. Dan tolong lakukan investigasi. Investigasi secara menyeluruh. Dan dengar keluhan masyarakat. Banyak sekali. Perlu dihadirkan orang seperti ini, puluhan orang, bahkan ratusan orang. Bisa. Dan itu akan bersaksi bahwa mereka menerima ancaman dan teror seperti ini. Itu saja teman-teman. Mudah-mudahan menjadi manfaat yang baik, edukasi yang baik buat kalian semua, dan wawasan kalian ya makin bertambah. Terima kasih. Seperti biasa, Abah akan tutup dengan doa. Doa Abah pimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rabb, ampuni kami semua ya Allah. Ampuni kami atas utang-utang yang saat ini telah menjerat kami. Utang riba ya Allah. Utang pinjol, utang mobil, utang motor, utang rumah, utang kartu kredit yang makin mencekik kami semua ya Allah. Ampuni hamba ya Allah. Hamba ingin tobat, ingin hijrah, dan istiqomah meninggalkan riba, segala riba yang ada dalam kehidupan hamba ya Allah ya Rabb. Untuk teman-teman kami yang saat ini sedang kesakitan sakit, ya Allah, angkat sakitnya, sembuhkan dan pulihkan kembali agar mereka dapat bekerja, berikhtiar dengan kesehatan yang baik ya Allah ya Rabb. Untuk teman-teman kami yang saat ini sedang berusaha berikhtiar siang malam kepanasan kehujanan, ya Allah, ampuni mereka, jauhkan mereka dari setiap bahaya, dan dekatkan mereka dengan rezekimu yang halal ya Allah ya Rabb. Untuk kawan-kawan kami yang saat ini rumah tangganya sedang tidak baik-baik saja di ujung perceraian, ya Allah, ampuni mereka, utuhkan kembali rumah tangganya, harmoniskan kembali dan bahagiakan kembali rumah tangganya, jadikan keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua diberikan semangat untuk hijrah ya, jangan pernah takut. Hijrah adalah sesuatu hal yang harus kalian lakukan. Setelah terjerat riba, semua riba yang sekarang kita bicarakan bukan hanya pinjol, semua riba yang ada dalam hidup kita, yuk perlahan-lahan kita tinggalkan. Insya Allah menjadi berkah buat hidup kita ke depannya. Abah izin pamit. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat. Bravo.